silakan masuk. Silakan Kak duduk. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya dengan Kak siapa? Kak Desi Aisyah Putri, bisa dipanggil Desi. Oke. Sebelumnya Kak Desi udah pernah ikut konseling belum? Belum. Oke. Terus Kak Desi kesini atas kemauan sendiri atau disuruh orang tua? Kemauan sendiri. Oke, baik. Perkenalkan, di sini saya Ara sebagai konselor. Sebelum kita mulai, saya mau jelasin sedikit dulu tentang apa itu konseling. Konseling adalah tempat untuk Kakak Desi bisa cerita, ngobrol tentang hal yang sedang dirasakan atau dipikirkan. Tujuannya supaya Kak Desi lebih bisa paham dengan diri sendiri dan pelan-pelan menemukan cara yang lebih sehat buat menghadapi masalahnya Kak Desi. Dan di sini semua yang diceritain sama Kak Desi bersifat rahasia ya. Jadi saya nggak akan menyebarkan cerita Kak Desi ke orang lain tanpa izin. Jadi Kak Desi nggak perlu khawatir. Oke. Jangan nangis Kak. ini minumnya ya Kak ya. Thank you. Oke, sebentar. Oke, sekarang Kak Desi sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, Kak Desi bisa mulai bercerita masalah Kak Desi dan kita akan cari tahu solusinya. Jadi gini, semenjak saya pindah ke kota ini tuh untuk kuliah, jadi banyak permasalahan yang saya hadapi ya. Dan akhir-akhir ini saya sering mengalami insomnia, kesulitan tidur, dan terkadang jika saya bisa tidur dengan waktu yang tepat seperti jam 9 itu saya akan terbangun sekitar jam 2 atau jam 3 dengan mimpi buruk gitu. Jadi kayak saya kurang punya waktu buat istirahat ya, terlalu banyak yang keganggu waktu tidur gitu. Oke, mungkin akhir-akhir ini Kak Desi banyak pikiran ya? Mungkin ya, saya juga sebenarnya kalau saya tuh lebih ke berisik juga sih, banyak yang muter kayaknya. Oke, apa tugas kuliahnya numpuk terus di rumah lagi ada masalah juga? Kalau tugas kuliah itu ya sewajarnya sih, ya menumpuk, tapi kan juga sebenarnya enjoy aja karena banyak ketemu sama teman-teman juga. Dan lebih apa ya, kalau untuk masalah di rumah tuh mungkin ya memang ada something yang terjadi gitu. Oke, buat something yang ada di rumah itu Kak Desi mau cerita atau? Singkatnya sih karena kurang komunikasi sama keluarga aja sih, jadi banyak salah paham gitu ya, apalagi semenjak tinggal terpisah gitu. Oke, jadi mimpi buruk dan seperti di dalam kepala itu berisik begitu ya. Oke. Bentar.
Kakak butuh tisu? Apa? Aduh, gue bingung. Oke, sebenarnya wajar banget ya Kak Desi merasa kayak gitu. Kadang pikiran dan perasaan yang belum sempat kita beresin waktu siang hari itu bisa kebawa mimpi. Tapi Kak Desi udah bagus banget, sudah sadar dan mau cerita. Nah, kita bisa cari bareng-bareng supaya Kak Desi bisa tidur lebih nyenyak dan mengurangi mimpi buruknya. Kalau dari lagi sebetulnya. Jadi kalau dari saran saya, Kak Desi bisa tuh sebelum tidur itu journaling, tulis perasaan Kak Desi yang seperti yang Kak Desi bilang, yang bikin kepala berisik. Nah, Kak Desi bisa tuh suara-suara yang di kepala Kak Desi tuh kakak tulis apa aja. Kayak misalnya contohnya kayak gimana Kak Desi? Apa suaranya tuh? Kayak banyak orang ngomong kah? Atau suara musik secara bersamaan muter bareng kah? Atau menyuruh sesuatu? Random sih, nggak bisa dijabarkan. Jadi nggak bisa ngungkapin, pokoknya rame aja gitu. Jadi nggak bisa tidur dengan nyenyak gitu. Oke. Kalau gitu setelah journaling, kalau misalnya Kak Desi dengerin musik, apakah itu bisa hilang? Apa Kak Desi udah pernah nyoba atau belum? Sudah sih, dan itu lumayan membantu ya. Tapi kan nggak mungkin setiap saya tidur selalu nyetel musik terus kan ya. Terus kan misalnya kalau kayak gitu, kalau udah tidur tuh lupa nggak dimatiin. Jadi sampai pagi kan bunyi terus gitu. Jadi kadang nggak nyaman juga kasihan sih kalau misalnya tetangga juga kan gak enak. Oke. Jadi gitu ya. Ya, itu sedikit solusi dari saya ya Kak ya. Kak Desi bisa journaling dulu, atau kalau misalkan mendengarkan musik bisa Maaf ya. iya Kak, mendengarkan musik bisa meringankan. Saya sarankan dengerin musik nggak apa-apa, pakai earphone, dan di musik itu bisa ada timernya Kak, yang bisa dimatiin setelah 1 jam atau 2 jam. Untuk saat ini mungkin kita bisa terapin yang saya saranin itu dulu. Nanti di sesi selanjutnya Kak Desi bisa cerita ke saya lagi bagaimana perkembangannya, apakah itu lebih lumayan membantu lebih lagi atau tetap saja atau malah lebih buruk begitu. Jadi sekian untuk konseling pertemuan kali ini. Nanti minggu depan kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke, terima kasih Kak Desi sudah bersedia cerita. Semoga saran dari saya ini bisa membantu Kak Desi. Thank you. Sama-sama.